Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bersama dengan saya Leon Wichal, Super Bowl Run is back. Jelang event Super Bowl Run 2022, kali ini kita kedatangan Pacer powered by Strive Indonesia. Nah, di sebelah saya sudah datang seorang pacer bernama Gerardus Maxi. Selamat siang menjelang sore, Mas Maxi. Selamat siang, Mas. Oke, gimana nih kabarnya Mas Maxi? Sangat baik, hari ini cuacanya cerah, bisa lari dulu sebelum kesini. Oke, Mas. Tadi sebelumnya lari di mana sebelum kesini? Larinya tadi kita dari GBK, terus ke arah Blok M, terus kita menuju ke Senopati, terus balik lagi ke FX. Oke, emang berarti lari ini udah menjadi hobi Mas Maxi ya? Udah bukan jadi hobi lagi, tapi udah menjadi lifestyle. Oh, udah jadi lifestyle ya? Jadi lifestyle. Biasanya berapa kali itu dalam seminggu buat lari? Biasanya itu kalau lari seminggu tuh bisa 5-6 kali. Gitu. Tapi memang secara jarak dan secara kecepatannya harus kita atur nih. Gitu. Mas Maxi, bisa diceritain nggak sih dulu kenapa Mas Maxi bisa suka dengan lari nih? Dan sampai sekarang bisa konsisten tetap menjadi lifestyle? Ya, it's a good question. Banyak orang yang nanya ini juga. Jadi memang pertama kali saya lari itu di tahun 2014. Nah, sebelum itu saya di 2013 tuh saya pernah obesitas. Oke. Tinggi saya sama saya sekarang. Tapi berat badan saya 80 waktu itu. Oke. 80. Terus saya obesitas di sana, dicek obesitas dan saya nurunin tuh berat badan. 2013 sampai 14 itu saya sampai berat saya 55 waktu itu. Oke, tahun berapa itu, Mas? Tahun 2014 tuh terakhir. 2014 ya itu. Nah, itu pada saat itu saya masih kuliah. Tapi saya tahu bahwa nanti ketika saya kerja, itu akan susah untuk bisa maintain dengan cara diet seperti itu. Nah, saya akhirnya ada yang ngajakin, saya akhirnya ikut lari. Dan ketika lari pertama kali itu saya benar-benar se-happy itu setelah larinya. Lari pertama kali di mana tuh, Mas? Larinya cuma 3 kilo, 3 atau 2 kilo, itu di Sumantri, di Gor Sumantri. Sendiri atau memang karena ajakan teman? Ada ajakan teman, ada ajakan teman, gitu. Walaupun yang ngajakin lari juga udah nggak lari. Oke, berarti bisa dibilang yang konsisten sampai saat ini Mas Maxi ya? Yes, Oke, benar gitu. Dari situ akhirnya bisa konsisten, terus bisa menikmati apa yang orang lain tidak dapat nikmatin ketika lari gitu ya. Kalau di orang lari itu kita ada namanya runner's high. Jadi tuh bener-bener setelah lari tuh rasanya kayak happy, kita rilis endorfin, itu bener-bener. Even kita sebelum kerja pun kalau kita setelah lari terus lanjut kerja itu ide jauh lebih banyak keluarnya. Itu yang membuat saya bikin lari itu bukan sebagai hobi tapi sebagai lifestyle karena ini udah a part of my life. Oke, berarti dan itu yang menjadi alasan kenapa Mas Maxi konsisten ya hingga saat ini ya untuk berlari ya. Benar. Nah, selain kesehatan tadi yang udah Mas Maxi mention nih, ada nggak sih penghargaan atau achievement lain yang Mas Maxi dapatkan nih selama menekuni dunia olahraga lari ini? Oke, jadi memang kalau secara achievement itu saya di 2014 saya baru lari 5 kilo, terus 10 kilo, terus kebetulan saya join juga dengan komunitas Rush Runners namanya. Itu saya sangat-sangat berterima kasih dengan Rush Runners karena saya banyak belajar dari sana. Ya, dan sampai sekarang Rush Runners. Sampai sekarang saya masih sering ngobrol sama mereka, sering ngumpul sama mereka, tapi memang tidak seintens dulu karena kebetulan banyak panggilan. Ya, tapi saya tetap berterima kasih. Nah, dari sana, dari Rush Runners itu ada salah satu brand internasional, ya, itu melihat saya ada potensi dan di 2015 saya masuk menjadi salah satu pacer pada saat itu, pacer untuk salah satu eventnya dia yang terbesar dan di seluruh dunia ada, dan itu baru pertama kali di Indonesia. Dan pada saat itu pacer belum ada yang sama. Pacer benar-benar baru pertama kali didengar di Indonesia tahun 2015 itu. Dan baru sampai sekarang semua orang tahu apa itu pacer gitu. Jadi itu salah satu achievement saya menjadi pacer, dan pada saat itu pun saya juga apa nih pacer gitu. Tapi ternyata pada saat itu saya dapat
penghargaan itu. Gitu. Pacer itu ya. Dan itu benar-benar selektif dan ini brand dari internasional. Dan sampai sekarang tetap walaupun secara kontrak tidak dengan brand itu, tapi kita masih ada relasi. Oke, Gitu. penghargaan sebagai pacer ini berarti didapat itu bersaing dengan berapa orang nih kalau boleh tahu? Nah, masalahnya kalau yang lain itu kan sekarang biasanya open recruitment. Oke. Nah, ini bener-bener brandnya sendiri yang scouting. Oh, berarti Itu. langsung comot-comot gitu ya Iya, istilahnya. jadi Oke. nggak ada namanya open recruitment, nggak ada. Oke. Brand sendiri yang ngelihat mana yang potensi, dan bener-bener kita kayak mau masuk kerja. Bener-bener ada rekrutmennya, bener-bener ada interviewnya, bener-bener kayak, dan memang itu pertama kali hobi saya itu ada agreement-nya. Oke, baik. Berarti tadi kan Mas Maxi notice Runs Runner ya, itu berarti bisa dikatakan komunitas pertama kali. Iya. Oke, bisa diceritakan nggak tentang Runs Runner-nya itu? Rush Runners ini jadi kita memang bukan klub ya, kita lebih ke community lari yang kita tidak hanya fokus ke performance gitu ya, tapi memang kita juga harus bisa ngasih ilmu ke teman-teman lain. Nah, Rush Runners itu sebenarnya rush itu run and share Oke. gitu. Jadi kita tidak hanya lari, tapi kita juga harus bisa sharing. Sharingnya itu bisa apapun, tentang makanan, tentang gimana cara kita bisa lebih kencang larinya, gimana cara kita bisa membagi waktu antara kuliah, kerja, dengan keluarga mungkin, dengan anak, dengan istri, dan lari. Jadi inti share-nya itu yang membuat saya sampai sekarang masih saya bawa gitu. Walaupun saya sudah berlari hampir 8 tahun, bahkan udah 8 tahun, tapi saya senang dengan sharing gitu ke teman-teman runners lainnya gitu. Ya, oke. Mas Maxi, ngomongin tentang dukungan dari keluarga nih. Pencapaian Mas Maxi ini berarti pasti tidak terlepas dong dari dukungan keluarga. Yes. Mungkin bisa diceritakan nih ke Sobat Warta Kota, gimana sih dukungan dari keluarga sehingga Mas Maxi bisa konsisten dan mendapatkan achievement yang tadi Mas Maxi sebutkan. Yes, jadi memang dari keluarga sangat-sangat suportif. Karena pertama, ini hobi yang sangat-sangat positif. Itu yang pertama. Jadi saya tidak menghabiskan waktu untuk hal-hal yang negatif. Yang kedua, sangat bermanfaat bagi saya, bagi keluarga, dan bagi semua orang juga gitu. Karena saya bisa membagikan ilmu apa sih yang saya udah pernah punya, saya share gitu. Yang ketiga adalah saya tetap harus bisa membagi waktu antara kerjaan, keluarga, dan juga hobi. Nggak boleh terlalu lari terus, keluarga ditinggalin atau pekerjaan ditinggalin juga nggak boleh gitu. Jadi memang semuanya harus seimbang, dan itu saya bertanggung jawab gitu. Oke, jam segini sampai jam segini ada panggilan untuk lari, habis itu saya sama keluarga. Atau habis itu mungkin sama pacar atau sama dengan orang lain gitu. Jadi memang time management juga harus dibutuhkan di sini. Bahkan dari pacar sendiri juga mendukung ya? Iya. Oke. Iya. Mas, mungkin bisa diceritakan dukungan bentuk real dari misalnya dari orang tua atau pacar itu, ada nggak sih suatu kejadian yang itu membuat Mas Maxi, wah ini berarti mereka ngedukung gue nih, kayak gitu. Mungkin ada nggak sih suatu kejadian itu? Yes, pasti ada Mas. Jadi memang biasanya nih, saya contohnya ketika saya 2019 saya Tokyo Marathon. Oke. Tokyo Marathon itu World Major Marathon, itu harusnya saya liburan sama keluarga. Tapi karena saya dapat slotnya, jadi bener-bener di dalam liburan saya masih ada waktu-waktu yang disediakan bagi saya. Jadi saya bisa latihan lari, keluarga bisa jalan-jalan yang lain gitu. Jadi toleransinya juga harus bermain di sana gitu. Saya juga nggak boleh terlalu egois, lari terus tapi saya lupa dengan keluarga atau dengan pacar, tapi harus semuanya yang tadi saya bilang harus seimbang ya? gitu. Kenapa saya dikasih kepercayaan? Karena saya bisa membagi waktu itu. Kalau misalkan saya nggak bisa bagi waktu, mungkin saya nggak akan bisa duduk di sini, Mas. Oke. Mas Maxi, ini kan dengar-dengar di event Super Bowl Run 2022 nih, Mas Maxi terpilih sebagai pacer powered by Strive Indonesia. Mungkin bisa dijelaskan gimana jalannya atau perjuangannya sehingga Mas Maxi bisa lolos nih sebagai pacer di Strive Indonesia untuk event tersebut, dan ada nggak sih persiapan khusus nih jelang event tersebut? Oke. Jadi pertama kali saya bisa join menjadi pacer dari Super Bowl ini adalah saya melihat salah satu postingan dari Strive juga dari teman-teman bahwa lagi sedang open recruitment, dan
pada saat yang tepat adalah saya juga sedang tidak ada kontrak dengan brand lain, dan saya melihat bahwa secara struktur, secara branding, dan juga yang uniknya adalah ini semua made in Indonesia, Mas. Oke. Nah, Produk lokal. produk lokal gitu ya. Produk lokal ini yang saya juga sesuai dengan arahan dari Presiden bahwa kalau bisa kita support brand lokal. Oke. Dan ini kesempatan yang tepat dan juga real dari saya lari, saya bisa support semuanya brand lokal. Itu yang membuat saya semakin oke, saatnya saya bisa ada tindakan yang real gitu loh, untuk oke. bisa support brand lokal. Ada nggak persiapan khusus nih jelang event tersebut, dan di Super Bowl Run ini bakal ngambil kategori berapa kilometer? Yes, untuk persiapan pasti jelas Mas, jadi kita ada coach, semuanya ada training plan-nya, Oke. dan sebagai pacer kita harus dituntut untuk menjadi konsisten, Oke. ya, konsisten dan juga reportnya juga harus jelas gitu. Tidak ada yang ditutup-tutupin. Kalau misalkan memang ada yang cedera juga harus di-report. Kalau mungkin misalkan lagi ada pekerjaan kantor juga harus diinfo gitu. Jadi semuanya harus transparan. Oke. Nah, untuk persiapan sendiri jelas pasti selain mengikuti training plan, yang paling penting juga nih kadang-kadang ada runners yang lupa Mas, Oke. adalah rest, istirahat. Oh ya. Nah, ini banyak teman-teman runners lupa nih, gitu, bahwa nggak semuanya tuh harus dilebihin dari training plan, semuanya harus lebih kencang, enggak. Oke. Kunci utama itu adalah rest, istirahat Hmm. gitu. Apalagi kita yang mungkin kantoran ya, kantoran kita yang bukan yang full menjadi atlet gitu ya, itu rest kita tuh sangat-sangat terbatas. Nah, itu juga time management bermain di sana. Gitu. Bagaimana ada ajakan teman, kalau emang ya nggak penting-penting amat, bisa di nomor Skip dulu. ya, bisa nomor 2 atau 3 kan gitu. Jadi it's all about time management gitu. Mana yang prioritas? Intinya bisa lebih kenal diri sendiri, Yes. bisa tahu kemampuan diri sendiri, ya Benar. seberapa besar kemampuan untuk jalan ajang ini. Yes, Oke. betul. Di Super Bowl Run sendiri nanti rencana Mas Maxi mau ikut kategori yang mana? Kategorinya sekarang saya ditugaskan untuk di 21 kilo. 21 kilo. Dan untuk jamnya aku akan finish di 2 jam 30. 2 jam 30. 2 jam Itu 30. targetnya ya. Ya, targetnya. Jadi saya harus bisa stabil pace 7:00. Oke. Mas Maxi, selain tadi persiapan secara fisik nih, ada nggak sih makanan atau minuman yang mungkin juga dipersiapkan juga nih jelang ajang tersebut? Yes, jelas banget. Jadi ketika lagi race ataupun lagi latihan ya, itu harus sama. Kenapa? Jangan pernah mencoba apapun yang baru ketika lagi race. Jadi kan kita kan di Super Bowl kan kita ada road to ya Mas ya. Iya. Nah, road to kita ada long run juga. Di sana bener-bener harus semua apa yang mau kita konsumsi ketika race harus dicoba pada saat itu. Nah, jadi sebelum race ya kita bisa makan dari energi gelnya dari Strive ya. Itu satu gel, terus itu kalau bisa 1 sampai 2 jam sebelum Oke, race, Sebelum race ya. dan atau sebelum latihan juga bisa. Nah, setelah sambil race ya atau sambil latihan di tengah-tengah, hidrasi jangan lupa, dan juga ditambah juga bisa pakai Strive yang lebih cair. Kenapa yang lebih cair? Karena dia supaya lebih cepat dicernanya, dan secara energinya juga bisa lebih dipakai lebih maksimal. Nah, untuk teman-teman runners juga kalau bisa setiap 1 jam itu dikonsumsi ya Strive-nya. Sekarang ada yang rasa nanas, mangga, itu jadi tergantung dari runners sukanya yang rasa apa, dan itu enak banget gitu. Nah, setelah race selesai atau setelah latihan, saatnya kita protein loading. Oke. Nah, protein loading itu bisa pakai Strive mie dicampur dengan telur dan juga ayam gitu. Jadi benar-benar setelah kita latihan atau setelah race itu otot-otot kita semuanya bisa diperbaiki gitu. Oke. Mas Maxi, mungkin terakhir bisa disampaikan pesan nih buat pelari pemula atau mungkin orang yang mageran nih buat mulai berlari nih. Silakan Mas Maxi. Oke. Untuk teman-teman runners, kalau mau bisa lari dan sehat dan juga bisa ketemu dengan banyak orang, yuk join sama Super Bowl di tanggal 11 Desember 2022, dan dijamin pasti seru banget di sana. Kalian bisa dapetin semua ciri-cirinya dan semua eventnya bisa dengan rapi. Itu aja dari saya. Oke, dan silakan closing statement-nya.
Oke, saya Maksi, saya peser Super Bowl edisi ke-7 di 2022 yang akan diadakan di tanggal 11 Desember 22. Sampai ketemu di sana and see you. Oke, thank you Mas Maxi Thank you. buat waktunya, sukses and good luck buat Super Bowl Run 2022-nya. Baik, Sobat Warta Kota, itu tadi ngobrol menarik dan pastinya inspiratif buat kita semua. Leon akan kembali bersama dengan narasumber menarik lainnya. Terima kasih dan salam sehat semuanya. Thank you. Thank you.